Salam sahabat teknologi. Perkenalkan, saya Jamie Andrian Matutina, guru SD Negeri Sidakaya 04 Cilacap Selatan. Sekolah tempat saya mengajar letaknya berada di pusat Kabupaten Cilacap, tepatnya di dekat alun-alun Kabupaten Cilacap. Letak yang strategis ini membuat sekolah saya memiliki akses internet yang baik. Banyak atau sebagian besar orang tua murid sudah memiliki gawai. Bahkan ada beberapa murid yang telah memiliki gawainya sendiri. Tantangannya, menurut Lenang Manggala, foundernya Lanesia, pada kuliah umum pembakti kemarin, murid-murid kita itu seperti ini. Berada di antara pemburu keuntungan, seperti game online dan lain-lain, dan juga terjadi tarik tambang antara kita sebagai guru. Lantas, bagaimana inovasi kita agar murid-murid kita bisa kita tarik, kita bisa mengimbangi atau bahkan memenangkan tarik tambang dengan para pemburu keuntungan tersebut? Aksi yang saya lakukan, saya beri nama Poro Gapit. Praktek baik berorientasi pengembangan dengan inovasi teknologi yang berpusat pada murid dengan alur merdeka. Yang pertama, mulai dari diri. Saya mengembangkan model pembelajaran dengan metode Flip Classroom, di mana materi saya berikan di awal. Murid-murid saya menginstal aplikasi Play Store yang saya kembangkan yang diberi nama Poro Gapit EduStation. Di situ, murid-murid mengakses media pembelajaran interaktif yang saya kembangkan menggunakan articulate storyline. Interaktif artinya murid bebas dan merdeka menentukan pilihannya. Ingin membaca soal atau ingin belajar dulu isinya. Murid bebas dan merdeka. Selanjutnya, eksplorasi konsep. Saya di kelas memvalidasi apakah murid-murid saya benar-benar melakukan mulai dari diri dengan baik, di mana di situ juga ada kolaborasi dengan wali murid. Di eksplorasi konsep ini, saya menggunakan metode kertas quizzes agar mempercepat dalam proses menyaring anak-anak yang mempunyai kemampuan tinggi, anak-anak yang mempunyai kemampuan sedang, dan anak-anak yang mempunyai kemampuan kurang. Di situ, saya bisa cepat menentukan dan membuat kelompok berdasarkan daya serap anak-anak di awal. R untuk ruang kolaborasi. Metode yang saya kembangkan di ruang kolaborasi ini menggunakan metode stay and stray, di mana anak-anak berpindah dari pos yang satu ke pos yang lain. Di pos tersebut, anak-anak disajikan media pembelajaran audio, visual, dan media pembelajaran untuk anak-anak kinestetik. Ada D, demonstrasi kontekstual. Di sini, pada materi sistem pernapasan manusia, murid-murid membuat poster dengan menggambar poster untuk menunjukkan kontekstual mereka terhadap sistem pernapasan. Elaborasi pemahaman. Saya menantang lebih lanjut murid-murid saya untuk mengembangkan posternya menggunakan Canva. Di sini murid-murid saya login menggunakan akun belajar ID-nya. Setelah itu mereka bisa menikmati template-template edukasi pada poster. K. Koneksi antar materi. Di kelas 5, murid-murid sudah belajar melihat, mendengarkan, dan akhirnya belajar sistem pernapasan. Di sini ada koneksi antar materi terkait dengan kesehatan organ tubuh manusia. Dan saya menantang murid-murid saya untuk membuat iklan menggunakan CapCut. Aksi nyata, murid-murid di rumah berkolaborasi dengan orang tuanya membuat iklan. Hasilnya sungguh luar biasa. Saya sebagai guru sangat bangga terhadap murid-murid saya. Aksi nyata yang telah berhasil dilaksanakan di kelas saya, kelas 5, akan saya usulkan menjadi program berdampak di SD Negeri Sidakaya 04 Cilacap Selatan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan rincian struktur program sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi dan pembentukan tim sukses Poro Gapit pada bulan Januari 2024. Kemudian sosialisasi kepada wali murid dan murid pada bulan Februari 2024. Kemudian persiapan proyek, yaitu pembuatan MPI dan game edukasi memanfaatkan komunitas belajar PMM Kampus Petungan. Kemudian penentuan proyek murid, yaitu menentukan materi dan proyek yang sesuai yang akan diberikan kepada murid. Kemudian yang pelaksanaan proyek Poro Gapit yang akan dilaksanakan pada Maret 2024. Semoga program ini berjalan dengan sukses dan dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk program digitalisasi di sekolahnya masing-masing. Saya akan menerangkan bagaimana cara menggunakan Poro Gapit EduStation yang dapat diinstal di aplikasi Android Play Store. Pertama, kita buka dulu Play Store. Ya, di sini kita cari Poro Gapit EduStation. Ya, saya ulangi, Poro Gapit EduStation tulisannya. Ya, kemudian kita cari. Nah, di sini ada Poro Gapit EduStation. Ya, ini sudah saya install ya. Kalau perlu diinstal, di sini tertulis 5,12 MB. Kecil aplikasi ini. Nah, di sini ya akan kita buka.
adalah bentuk dari aplikasi ProGapit EduStation yang saya kembangkan. Di sini merupakan web view yang berupa microsite. Dalam aplikasi ini ada kantong tugas tempat murid-murid untuk mengupload tugas. Di sini bisa menggunakan dengan akun belajar ataupun akun Gmail biasa ya. Di sini ada nama, bisa kita ketikkan, isikan nama murid-muridnya. Kemudian ada kelasnya, bisa kita pilih kelasnya. Kemudian mata pelajarannya ada tergantung dengan pelajaran apa yang akan diupload. Nah, kemudian di sini ada tambahkan file jika besarnya maksimal 1 GB ataupun bisa juga diupload terlebih dahulu di YouTube, Google Drive ataupun Canva, baru dikirim linknya di sini. Begitu. Kita kembali lagi ke home. Di sini ada 3 tombol home, exit dan back. Nah, di sini ada galeri project murid. Ini adalah isinya berupa project-project dari murid yang sudah diverifikasi dan diberi nilai oleh guru. Nah, ini saya menggunakan Canva for Education untuk menilai project dan juga karya dari murid. Ini salah satu contoh karya dari murid. Saya coba full screen ya. Nah, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? ya, ini kita cepatkan saja. Jangan merokok dan hindari asap rokok. Makan makanan yang sehat. Istirahat yang cukup. Belajar sehat tanpa asap rokok. Ya, demikian contoh tugas. Kita kembali lagi ke home. Contoh tugas dan bagaimana mengumpulkan tugas. Kemudian ada bahan belajar. Di sini ada berupa video. Contoh videonya. Kerja. Pada malam hari, aku bisa membaca Ya, bersama ini untuk ibuku di contoh dalam videonya. kamar. Kita bisa back kembali. Nah, kemudian ada juga game. Contohnya game seperti ini. Membandingkan bilangan. Nah, coba besarkan. Kita main. Nah, misalnya ribuan. Kita mulai. Di sini murid diminta untuk lebih besar atau lebih kecil. Nah, jika benar, dia akan lanjut. Jika salah, dia akan kembali. Cek jawaban. Nah, benar, dia akan lanjut. Tapi jika salah, dia tidak akan lanjut. Contoh seperti ini. Ya, dia akan mengulang. Jawaban salah, ayo coba lagi. Itu contoh gamenya. Berikutnya ada media pembelajaran interaktif. Saya ambil salah satu contohnya yaitu MPI IPA Sistem Pernapasan Manusia. Ini adalah MPI yang saya kembangkan di program BIMTEK Pembelajaran Berbasis TIK Pembatik yang diadakan tahun 2023 kemarin. Nah, di sini untuk media pembelajaran interaktif artinya murid dapat mengakses secara mandiri ya. Ada keterangan, kemudian ada keterangan suara Halo juga. sahabat pembatik 2023. Ya, di sini kita masukkan nama, asal sekolah, lalu klik tombol mulai. Nah, di sini ada 4 menu: pendahuluan, isi, latihan soal, dan kreator. Pendahuluan berisi tentang materinya apa, tujuan belajarnya apa, kemudian isi ada materinya. Kita coba lihat isinya. Ya, ini adalah isinya. Di sini materi-materi tentang, nah ini bisa diklik materi tentang sistem pernapasan, gitu. Bisa kembali tombolnya, menu. Nah, benar ada latihan soal, ada 5 soal di sini. Kita coba latihan soalnya. Nah, misalnya kita jawab ya. Contoh saja kita jawab. Contoh saja, wajib dikerjakan oleh murid. Ini bisa di drag gitu ya, contoh saja. Nah, jika murid tidak tuntas, Maaf, dia akan bisa sahabat coba terus. lagi atau kembali ke menu. Ya, ini adalah kreatornya, pengembangnya. Saya sendiri di sini, Jamie Andrian Matutina di sini. Ya. Oke, kita kembali ke home. Lalu ada lagi yaitu kuis soal. Ini saya kembangkan dengan Quizzes, contohnya bahasa Inggris ya. Kita klik bahasa Inggris, soal pengayaan bahasa Inggrisnya. Nah, di sini masukkan nama, misalnya nama saya. Dan kita mulai. Nah, ini sudah ada banyak yang sudah mengerjakan, ini murid saya yang mengerjakan. Kita coba. 100, ya. Ketika kita cepat, nah langsung ada peringkatnya. Ya, gitu. Murid akan senang sekali mempelajari seperti ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran dengan aplikasi Android ProGapit EduStation. Selamat mencoba. Terima kasih.